Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Selamat datang kembali di channel ini dan semoga kita semua selalu ada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk di video kali ini, di pertemuan kali ini, di bab yang ke-10 ini, kita akan membahas tentang masalah munasahot. Untuk pengantar di masalah munasahot ini, arti dari munasahot adalah memindahkan atau menghilangkan. Yang dimaksud di sini adalah memindahkan bagian ahli waris kepada ahli waris yang lain karena disebabkan ahli waris tersebut meninggal dunia sebelum adanya pembagian harta warisan. Dalam arti apabila ada yang menjadi ahli waris sebelum adanya pembagian harta warisan, ada ahli waris yang meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya masalah munasahot ini memang salah satu atau kasus yang memang bukan jarang terjadi. Masalah munasahot ini memang masalah atau kasus yang sering terjadi, baik diakibatkan adanya kecelakaan ataupun diakibatkan meninggalnya secara beruntun, atau memang pembagian harta warisannya itu ditunda-tunda sehingga sebelum ada pembagian harta warisan ada ahli waris yang meninggal dunia. Itulah yang dinamakan dengan masalah munasahot. Dan untuk lebih mudahnya kita contohkan ya, semisal ada orang yang meninggalkan ahli warisnya. Di sini ada ibnun dan bintun ya. Jadi ahli waris orang yang meninggal ini dua, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Dan juga di sini ibnun ini misalkan sudah mempunyai satu-satunya ahli waris ataupun mempunyai ahli waris. Di sini kita contohkan ibnun ini sudah mempunyai anak perempuan ya. Nah, dan untuk selanjutnya sebelum adanya pembagian harta warisan untuk ibnun dan bintun ini, ada salah satu ahli waris ibnun dan bintun ini yang meninggal dunia. Kita contohkan di sini yang meninggal dunianya adalah ibnun ya. Tetapi meninggalnya ibnun ini sebelum adanya pembagian harta warisan dari mayit ini atau dari ayahnya misalkan ya sahabat. Nah, maka disinilah adanya dasar masalah munasahot ini. Artinya di sini ada harta atau bagian warisan yang perlu dipindahkan kepada ahli waris yang lain. Dan untuk selanjutnya di sini ya, sebelum kita praktekkan di sini karena ibnun ini meninggal dunia ya, maka di sini mayitnya ibnun ini ya meninggalkan ahli waris dua orang. Di sini ada ahli warisnya bintun ya. Tapi bintun ini bukan bintun yang di sini, tapi bintun ini adalah anak atau yang menjadi ahli waris satu-satunya ibnun ini. Yang kedua di sini ada uhtun syakiko. Yang dimaksud uhtun syakiko di sini adalah bintun yang ada di sini. Jadi saudara perempuannya mayit ya. Jadi ahli warisnya untuk yang meninggal dunia atau ibnun ini adalah dua ahli waris di sini. Berarti di kasus ini atau masalah munasahot ini, di sini ada dua langkah yang perlu diselesaikan. Yang pertama, kita selesaikan dulu masalah yang
pertama. Setelah selesai kita untuk melanjutkan ke penyelesaian untuk yang kedua ya. Dan untuk selanjutnya kita langsung saja ya untuk penyelesaian di bagian yang pertama. Kita tentukan dulu sihamnya atau bagiannya ya. Maaf untuk bagiannya dari ahli waris yang di sini. Kita selesaikan dulu ya yang di sini. Untuk bagiannya ibnun ini adalah asobah ya, asobah bin nafsi. Untuk bintun asobah bil goir. Berapa asal masalahnya? Di sini asal masalahnya kita tentukan dengan ada durus ya, dengan bilangan kepala. Untuk laki-laki bilangan kepalanya 2, untuk perempuan 1. Berarti di sini untuk ibnun berapa? 2. Untuk bintun 1. Kita jumlahkan 2 tambah 1, 3. Jadi untuk asal masalah di sini adalah 3. Kita langsung bagikan saja sahabat. Untuk ibnun sihamnya atau bagiannya 2, untuk bintun siham atau bagiannya 1, jumlah 3. Ini majmu siham. Jadi majmu sihamnya adalah 3. Maka kalau sudah menemukan majmu sihamnya, kita ke rumus ya, tirkah dibagi majmu siham nanti dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. Dan kita contohkan, semisal tirkahnya di sini adalah 6 juta rupiah. Berarti 6 juta rupiah dibagi majmu siham dibagi 3, berapa sahabat? 6 juta dibagi 3, 2 juta ya. Nah, 2 juta ini kita langsung kalikan saja ke siham masing-masing. Untuk ibnun 2 kali 2 juta. Untuk bintun 1 kali 2 juta. Untuk ibnun berapa? 4 juta. Untuk bintun 1 kali 2 juta, 2 juta. Total 6 juta rupiah. Habis dibagikan sesuai tirkahnya 6 juta. Inilah penyelesaian untuk di penyelesaian yang pertama. Jadi untuk ibnun ini mendapatkan bagian warisan berapa? 4 juta rupiah. Nah, dikarenakan tadi ibnun ini sahabat sudah meninggal tetapi bagiannya tetap mendapatkan ya 4 juta rupiah, maka ibnun ini mempunyai ahli waris ya, di antaranya anaknya sendiri yaitu anak perempuan ya, yang ini. Yang kedua bintun di sini ya sahabat. Jadi kalau untuk ahli waris ibnun, bintun ini menjadi uhtun syakikoh, saudara perempuan kandung ya. Dan yang menjadi catatan yang akan dibagikan oleh ibnun ini adalah murni bagian ahli waris yang ini sahabat, yang 4 juta. Oke, kita hitung dulu ya bagiannya untuk tiap-tiap ahli waris yang di sini. Untuk bintun berapa? Karena di sini 1 orang ya, berapa? 1/2. Untuk uhtun syakiko asobah. Tentukan untuk menentukan asal masalahnya berapa sahabat? 2 ya. Asal masalahnya 2. Kita bagikan untuk siham masing-masing ahli waris. Untuk bintun sihamnya berapa? 2 kali 1 bagi 1, 2, 1. Berarti sisanya 1. Majmu sihamnya berapa? 2. Nah, untuk selanjutnya kita kembali lagi ke rumus. Tirkah dibagi majmu siham dikalikan ke siham masing-masing. Tadi tirkahnya berapa sahabat? Untuk harta yang akan dipindahkan ke ahli waris yang lain, yaitu di sini adalah hartanya ibnun 4 juta.
kebagiannya sahabat. Berarti yang akan dibagikan ini yang 4 juta ini di penyelesaian yang kedua ini. Berarti di sini tirkahnya berapa? 4 juta. 4 juta ini kita langsung dibagi majmu siham 2. Berapa sahabat? 2 juta. Nah, 2 juta ini kita kalikan saja ke siham masing-masing. Untuk bintun 1 kali 2 juta. Untuk uhtun syakiko 1 kali 2 juta. Untuk bintun berapa sahabat? 2 juta. Untuk uhtun syakiko 1 kali 2 juta, 2 juta. Kita jumlahkan. Totalnya 4 juta. Sama dengan tirkahnya yang ini. Ya. Inilah penyelesaian di kasus munasahot sahabat. Jadi bagian ahli waris yang pertama dipindahkan ke bagian ahli waris atau untuk ahli waris yang lain sahabat. Sampai di sini perlu atau sudah paham sahabat? Mungkin ini sedikit perlu kita fokus ya tentang masalah munasahot ini. Jadi kesimpulannya untuk contoh di kasus ini bahwa untuk bintun ya di sini mendapatkan total bagian berapa? 2 juta ditambah berapa tadi? Yang menjadi uhtun syakikoh di sini 2 juta. Jadi untuk bintun ataupun uhtun syakikoh di permasalahan atau di kondisi yang kedua ini mendapatkan 4 juta rupiah. Sedangkan bintun ya di sini cuma mendapatkan 2 juta rupiah. Kalau kita simpulkan untuk ibnun di sini ahli warisnya itu dibagikan lagi kepada ahli warisnya ya dari 4 juta. Untuk bintun 2 juta, untuk uhtun syakikoh 2 juta. Jadi untuk bintun ini mendapatkan 2 bagian dari penyelesaian pertama dan juga di penyelesaian menjadi ahli waris yang kedua dari ibnun ini atau mayit yang meninggal dunia. Itulah sahabat yang dimaksud dengan masalah munasahot. Ini mungkin kasus mudah ya, tetapi apa yang tadi saya sampaikan bahwa kasus munasahot ini atau masalah munasahot ini bisa dikembangkan lagi, bisa diperluas lagi sesuai dengan kondisi apa yang terjadi. Bahkan mungkin saja penyelesaiannya bisa 2 kali, bisa 3 kali penyelesaian, bahkan bisa lebih. Itu sesuai dengan apa yang terjadi atau kondisi yang terjadi. Minimal di kasus munasahot ini ada 2 langkah penyelesaian ya. Penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua. Artinya ada harta yang dipindahkan ya dari ahli waris pertama ke ahli waris yang lain ataupun yang kedua ataupun yang selanjutnya. Itulah yang dimaksud dengan masalah munasahot ini. Mungkin itu sahabat yang bisa saya sampaikan di pertemuan atau di video kali ini di bab yang ke-10 dalam masalah atau tentang masalah munasahot. Semoga bisa dipahami, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa lebih mudah kita bisa menyelesaikan di masalah munasahot ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila penyampaiannya mungkin banyak kesalahannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.